Halo, assalamualaikum teman-teman. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat memaafkan semuanya. Oke, saya Baby Yuwono, senang sekali bisa ada kesempatan lagi dari Allah untuk ngajak ngobrol ya, bagi yang tertarik ya. Dan kali ini saya terpaksa harus menyentuh masalah yang sedang ada di kehidupan seluruh dunia, yaitu tentang pandemi COVID-19 ya. Nah, Anda tentu udah lihat ya, tentu sudah baca bagaimana gambar-gambar para tenaga kesehatan di rumah sakit, bagaimana para dokter harus berpakaian seperti itu, para perawat, dan berapa jumlah nakes yang meninggal, berapa perawat yang meninggal dan sebagainya ya. Bahkan dokter sudah lebih dari 26 yang meninggal. Kemudian Anda juga pasti sudah melihat betapa ramainya bandara ya ketika menjelang Lebaran itu. Ada juga di terminal gerombolan orang yang akan mudik, juga di stasiun ya. Meskipun mungkin terbatas ya, tetapi tetap saja bahwa lalu lintas manusia di saat kita semua justru harus berdiam di rumah atau tidak kemana-mana, itu sudah terjadi. Dan itu mungkin membuat kita yang patuh ya, patuh karena khawatir, karena memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain, itu membuat kita menjadi mungkin sedih ya, sedih dan prihatin gitu. Lalu bagaimana kalau lintas manusia begitu masif gitu ya, di pasar orang bergerombol, di bandara, di terminal, di stasiun atau di mana saja gitu. Lalu bagaimana dengan kelanjutan nanti perjalanan dari pandemi ini gitu, akankah segera berakhir gitu. Itu kekhawatiran dari banyak orang ya, terutama yang memang paham tentang pandemi itu, dan juga pada orang-orang yang memang patuh sampai menetapkan untuk saya tidak mudik karena saya tahu kalau saya mudik itu akan membawa resiko bagi diri saya sendiri maupun bagi keluarga saya, tetangga saya atau teman saya. Salah satunya itu anak saya. Sejak 2 bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa saya tidak mudik itu jauh lebih baik bagi siapapun. Jadi sudah paham ya, bahwa kita perlu punya yang namanya social intelligence atau kecerdasan sosial. Menurut seorang pakar psikologi yang bernama Edward Thorndike, yang juga aktif dulu mengembangkan pendidikan, itu menyatakan bahwa social intelligence itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia yang berhubungan dengan manusia lain gitu ya, agar tahu bagaimana harus bertingkah, bagaimana harus berbuat, bagaimana harus berlaku di tengah-tengah masyarakat ya, dalam menghadapi sesuatu gitu. Kemudian terbaca lagi dari beberapa jenis kecerdasan sosial. Itu ada 2 hal yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama adalah memikirkan keadaan orang lain gitu. Kita patuh terhadap segala aturan ya tentang pandemi ini, itu bukan hanya menyangkut diri kita, bukan untuk menyelamatkan diri kita, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan masyarakat, bahkan menyelamatkan bangsa. Karena satu kita kena bisa, kalau tidak ketahuan bisa menyebar dan akhirnya berantai. Akhirnya penularan itu berantai kemana-mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah empathy. Yang empathy artinya kita harus berempati sebagai manusia yang beragama, bernorma ya, yang bermasyarakat. Kita harus sangat berempati terhadap
kondisi masyarakat. Jadi ini bukan cuma kondisi negara, bukan kondisi bangsa, bukan kondisi daerah, bukan kondisi suku, bukan kondisi gender, jenis kelamin, bukan anak-anak atau dewasa atau remaja, tapi ini semuanya. Ini adalah kejadian yang bisa menimpa semuanya dan kita harus punya empati untuk itu. Ya. Kita harus ikut untuk tidak menularkan. Kita ikut untuk tidak menjadi salah satu resiko penularan sekecil apapun. Saya berterima kasih dan sangat menghormati teman-teman siapapun ya yang berusaha untuk meminimasi jalur penularan itu. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini, di masih lebaran yang kedua ini, saya terpaksa bicara tentang social intelligence atau social quotient, kecerdasan sosial. Bahwa disinilah sekarang ini kita dibutuhkan untuk menunjukkan, untuk melakukan, atau untuk mengoptimalkan kecerdasan sosial kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara mematuhi hal-hal yang membuat semua itu terkendali. Pandemi tidak menyebar lebih buruk lagi gitu ya. Dengan kita tinggal di rumah, bisa menahan diri, bisa ikhlas ya, bisa justru banyak berdoa, kemudian tidak egois ya. Artinya sabar lah, kita sabar bersama-sama serentak ya. Kalau serentak itu insya Allah kata pakar itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau ada yang di rumah, tapi ada yang bergerombol di tempat-tempat yang lain, ya itu menjadi bukan pesimis ya, tapi menjadi seperti percuma gitu. Karena kita tidak menyebarkan, tapi orang lain yang menyebarkan dan kita bisa kena. Orang-orang yang patuh di rumah, orang yang patuh pakai masker dan sangat berhati-hati sekali, itu bisa kena. Gitu. Karena saya dengar bahwa ada peningkatan jumlah mereka yang positif kena. Disinilah saya ingin mohon maaf sekali ya, bukan ingin menggurui, tapi saya mengajak gitu ya. Saya hanya ingin mengajak karena keprihatinan yang luar biasa ya. Karena saya juga mendengar ada sejumlah dokter di rumah sakit yang juga sudah kena positif ya. Jadi marilah kita yang masih patuh ini untuk tetap patuh ya, untuk tetap sabar, tetap berpegang kepada Allah ya, kita tetap berbuat sesuatu apapun itu, kita ngalah, kita sabar, kita menahan diri, itu semua semata-mata karena kita memang harus menjaga kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, sekarang saatnya kecerdasan sosial kita gunakan. Kecerdasan emosional kita tentang bagaimana menahan diri, bagaimana bersabar, kita gunakan sekarang ini. Ya. Selama belum terjadi apa-apa yang terburuk, kita memang tidak boleh menyerah. Tetapi ikhtiar atau upaya itu harus kita nomor satukan. Saya rasa begitu saja yang ingin saya obrolkan ya, yang saya ingin ajak gitu. Marilah kita bersama-sama untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan kita bersama, bagi kebaikan kita bersama. Terima kasih banyak telah mendengarkan ajakan ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita, karena semua ini memang dalam kekuasaan Allah. Jadi kita yang harus berikhtiar. Ya, Tuhan tidak akan membantu kita kalau kita diam saja. Jadi kita perlu juga berupaya dengan maksimal. Seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan kita bersama yang lebih masif lagi untuk kita stay at home, wear masker, kemudian kita banyak cuci tangan, banyak menjaga kebersihan dan tidak terlalu banyak kontak dengan orang lain bila tidak perlu. Begitu saja teman-teman. Sekali lagi masih dalam rangka Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin.
semua orang adalah manusia biasa yang ada salah, ada benarnya. Jadi marilah kita lebih berlapang hati untuk bisa memaafkan dan juga memaafkan diri sendiri juga. Itu penting agar kita bisa lebih menjadi baik lagi, lebih baik lagi setelah kita memaafkan diri kita sendiri. Karena itu adalah mungkin sebuah awal. Setelah memaafkan, kita menjadi lebih sadar bahwa kita harus menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Insya Allah kita harus selalu berikhtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.